pernah ditemukan satu kotak perhiasan emas, terus satu gentong itu juga perhiasan emas, bahkan ada uang logam gobok itu ya, mas, gobok. Ya, yang tengahnya bolong-bolong itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pojok Lidih TV, channel blusukane wong Pelandaan Jombang. Untuk hari ini saya penelusuran di puncak gunung di wilayah Nganjuk. Ini kita mengunjungi makam keramat yang tidak ada yang tahu ini makam siapa, tapi yang jelas makam ini dikeramatkan warga setempat. Dan untuk lokasi makam keramat ini berada di puncak gunung di bawah pohon bau besar. Nah, kita akan menuju ke lokasi makam tersebut. Berarti memiliki Pak? Oke. Kita bertanya-tanya untuk tentang sejarah dari keberadaan sebuah makam ya di tempat ini. Oke, kali lenggah sepantai, kali rokokan, wudut, ngopi. Nah, siap nih kopi nih sih. Oke, ngapunten ngeribui ngrepoti wedal jenengan. Betul napa cekap. Nggih. Paring asma sinten Pak jenengan? Ki Alit Sudarminto, nggih. Ki Alit Sudarminto, nggih. Pak, di sini kan ada beberapa makam ya yang di atas perbukitan. Kalau boleh tahu ini makam siapa Pak ya? Din yo makame Putra Wali Mas niki. Putra Wali. Putrane Wali. Nggih. Jadi niki wonten gangsal. Nggih. Nggih. Raden Mas Sono. Nggih, panjangipun kula mboten nangtung ngitaken. Nggih. Terus ingkang sisih menika ingkang nomor kali menika ingkang garwa. Nggih. Terus ingkang tiga menika Raden Joko Segoro nggih. Joko Segoro. Terus ingkang sebelahipun menika nami Ki Arum Kemuning. Nah sebelahipun malih Ki Arum Melati. Menika rayinipun dadi tiga-tiganipun niku putra-putranipun. Gitu. Ada 5 ya Pak? Nggih yang gangsal. Ada 5 buah makam yang kalau melihat dan mendengar dari nama-nama yang jenengan ucapkan tadi itu bukan warga biasa Pak ya, termasuk ningrat gitu atau keluarga kerajaan gitu Pak ya. Ya Pak, tentang kemistisan dari gunung sini ya, saya juga mendengar bahwa di tempat ini ya nggak jauh dari sini itu ada sebuah punden juga yang katanya ya ada yang bilang punden tersebut sering disalahgunakan untuk pesugihan tanpa tumbal. Apa benar itu Pak? Nggih Mas. Ya itu sih begini Mas ya ceritanya. Ya, jadi ketika penjaringan ini boleh dikatakan juga seorang demang atau waktu itu lurah di wilayah sini, itu sudah mendekati kedatangan Belanda kok Mas. Masa penjajahan dulu ya. Tapi masih awal-awalnya karena beliau itu di sini menyebarkan agama Islam, karena dia memang kedudukannya sebagai putra seorang wali, maka disebut Putra Wali itu. Oh iya. Terus juga punya garwa sama putra-putranya ini, lalu dia mendapat intimidasi dari penjajah yang waktu itu agar agama Islam itu enggak disebarkan gitu. Tapi beliau tidak mematuhi apa yang menjadi kehendak para penjajah tadi. Dan ini sebenarnya di bawah ini kalau memang ada orang-orang yang memiliki indera keenam, batinan yang ini banyak sekali di sini itu tertimbun
harta benda, Mas. Harta karun gitu Pak. Harta karun seperti itu. Dan itu banyak sekali dan saya menyaksikan sendiri bahwa di sini memang bisa dimintai, terutama ada satu itu diingat-ingat ya Mas ya, kalau sudah diberi itu disuruh setelah untuk ke tanah suci, terus dia diminta membawa air suci sebagai untuk caranya nyekar di sini ya, sebagai rasa terima kasih. Terima kasih gitu ya. Satu. Terus ada pantangan yang satu, tidak boleh untuk judi, tidak boleh untuk minum, gitu. Terutama yang terakhir itu untuk membantu orang-orang yang hidupnya sangat keserakat atau kekurangan. Nah, biasanya ritualnya itu harian. Selasa Kliwon di sini. Ritual untuk mencari ya. Dan sama lihat di sini ini ada pohon kemboja. Itu saya tidak mengucapkan sumpah, saya mengalami sendiri bersama teman saya. Kalau sama melihat bunga kemboja itu mekar, jadi selamanya itu nggak pernah mekar. Itu mekar diambil berarti diterima. Terkabul gitu Pak ya. Dikabulkan, diterima. Dan saya sudah sering diajak ke sini oleh orang beliau-beliau yang memerlukan tempat ini. Mengantar gitu Pak ya? Mengantar. Dan untuk sampean ketahui bahwa di situ itu dulu diceritakan adalah tempat pesantren. Di bawah sana Pak? Iya, pesantren itu. Oh yang dibuat kandang itu ya? Ya itu. Iya. Pesantren. Iya Pak, saya juga mendengar bahwa dulu di sekitar gunung ini itu bekas tambang galian C ya Pak ya. Dan ada cerita katanya ditemukan banyak sekali peninggalan kuno dan juga ada meriam atau bom ya di tempat ini. Seperti apa itu Pak? Itu pertama-tama itu belum digali. Di situ ada ya seperti itu kandang ayam itu. Pagi didirikan, sore sudah rubuh. Apanya Pak ya rubuh? Ya apa kandangnya itu tadi. Kandang ya. Dan itu yang membuat kalau mungkin melihat video ini juga akan tertawa, pasti mengakui. Jadi kejadian ganjil. Gitu. Berulang kali itu di selatan itu ternyata yang katakan ya yang berhak atau yang punya modal untuk membuat itu nemui saya. Kok nggak bisa ada apa Mas? Kalau di selatan itu nggak bisa karena itu halaman daripada pendopo. Tapi kalau di timur bisa. Nah, setelah itu yang di sini sudah nggak dibangun lagi lah, itu ada di bagian timur itu dan langgeng sampai sekarang itu sudah produksi itu saya dengar. Soalnya saya tanya seperti itu kan, kenapa ada temuan meriam dan setelah itu kali. Ya ini saya lanjutkan. Setelah itu yang namanya ya orang, karena tempatnya kan apa itu agak tinggi, terus waktu itu banyak memerlukan tanah sebagai galian tadi. Dan di sini ditemukan ada seperti apa itu ya, ontong besar gitu loh. Tapi itu saya dengar namanya juga bom waktu zaman Belanda dulu. Cuma saya juga pernah lihat orang ngangkatnya berat sekali, itu bom. Ada bom. Terus ada kotak basoka itu loh kan ya. Pelurunya basoka itu. Bukan mortir. Rudal. Besar ya Pak? Ya besar. Oh, rudal. Besar sekali. Ini kurang besar ini, kurang besar. Nah, seperti itu kayu jati itu besar sekali, panjang. Masih aktif ya? Ya aktif. Bapak saya dengar juga dibawa ke markas besar TNI sana yang ada di wilayah sini kabupaten ya. Selain dari temuan itu? Terus itu pernah ditemukan satu kotak perhiasan emas. Terus satu gentong itu juga perhiasan emas, bahkan ada uang logam duit gobok itu ya, Mas. Gobok. Ya, yang tengahnya bolong-bolong itu juga ada. Terus ada seperti kalau orang dulu mahkota raja itu ada. Raja. Pernah temukan Di area galian. Iya, itu di area galian yang sebelah situ itu. Makanya gini Pak, saya potong sebentar. Jadi
yang ada di sini kan ada seperti makam ya. Tapi banyak versi yang mengatakan bahwa makam-makam orang dahulu itu sebenarnya fiktif. Mereka itu menyimpan pusaka, harta dan lain sebagainya itu di tempat-tempat tinggi seperti ini, dan dibuatlah seolah-olah ini makam. Karena apa? Ketika orang melihat makam, maka tidak pernah terpikir untuk menggali peninggalan seperti itu. Jadi makam kan gitu ya. Bisa jadi di lokasi ini yang jenengan ceritakan tadi, nama-nama yang seperti itu tadi, ini bawahnya ini harta karun atau pusaka yang mereka sembunyikan ya, sengaja sembunyikan dan dikasih tetangga makam. Ya kita sendiri kan nggak tahu ya kebenarannya seperti apa, tapi versi banyak juga yang mengatakan seperti itu. Ya identik dengan cerita jenengan bahwa di area galian itu banyak ditemukan harta peninggalan dan seperti meriam tadi juga. Ya seperti itu mungkin Pak ya. Gitu. Betul Mas, memang seperti itu. Anu yang apa namanya penjaganya goib itu saya juga pernah ketemu, namanya Ki Jogo Bondo. Ki Jogo Bondo orang tinggi besar, itu betul-betul keinginan ke sini dan disalahgunakan gitu loh Pak ya, untuk lokasinya tidak kita sebutkan. Nah, tempat ini terkenal seperti itu ya, mistisnya memang ya. Betul Mas, ini pernah kejadian ya, enggak saya sebutkan namanya. Dia dengan saya yakin mau apa menggali sampai enggak ketemu. Memang itu dikuasai Mas, dikuasai. Dan ini saya juga dapat sedikit ada titipan. Gimana Pak? Ini ada berupa namanya blendok ya, nanti sampean ambil di bawah, itu khusus untuk kesembuhan luka-luka yang ada di kulit. Blendok itu apa Pak? Ya, nah makanya sebentar ya, bentar ya. Ini sampean bisa ngikuti ucapan saya, dibatin saja biar nanti saya kalau dikatakan macam-macam sama ya tidak sebam dengan saya ya. Ya agak dipercepat saja hujan ini. Itu bukan hujan Mas, ambusan sampean. Nyampe Mas. Ini Mas. Gimana Pak? Seperti getah itu ya Pak ya? Yang namanya getah ya itu. Nah, sekarang saya serahkan sampean, kira-kira sampean diberi mau apa enggak? Ya, saya ambil Pak, saya ambil. Kalau memang ini bisa menyembuhkan penyakit dan kebetulan saya juga memerlukannya dan butuh. Kulit apa saja? Mohon diizinkan untuk lantaran apa blendok ya. Iya, blendok ini apa yang saya keluhkan, yang keluarga saya keluhkan bisa sembuh gitu Pak ya. Pohon apa Pak? Apa? Pohon apa ini? Sama lihat pohon apa itu? Enggak jenengan ki angkat dah yang ambil. Selanjutnya kita next ke pengambilan buah obat yang dari alam ya. Saksikan cara pengambilan saya. Ini pengambilan obat dari alam, yaitu blendok ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, qad qamati shalah, qad qamati shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya alhamdulillah. Ini sedikit-sedikit ya. Ini berarti sama dikasih tahu kalau untuk pengobatan cukup sekian ya. Pak, ini kan kebetulan keluarga saya ada yang sakit gatal-gatal. Bisa ya itu ya. Bisa. Nah, bisa. Caranya seperti apa? Ya ini nanti diambil sedikit ya. Dikasih minyak apa terserah sampean ya. Gitu ya. Ya juga berikan. Mudah-mudahan lantaran ini bisa terkabul ya Pak ya. Amin, sembuh, amin ya. Prosesnya tadi ya, karena ini cuaca sudah hujan deras ini di puncak gunung, jadi kita akhiri videonya sampai di sini. Semoga info ini bermanfaat, alam kita tetap lestari. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.